Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Rizani dari kelas 3 PAIA dengan NIM 2241104020048. Baik, di sini saya akan menyampaikan serta menjawab beberapa soal ujian tengah semester dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Nur Halim. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa sih urgensi dari mempelajari sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI? Peran utama dari seorang guru atau pendidik yaitu lebih tertuju atau terfokuskan untuk lebih menekankan pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu antara lain tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, serta moralitas. Idealnya dari seorang guru atau pendidik yaitu dapat atau mampu mengembangkan beberapa bahan ajar untuk ditampilkan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Mengapa demikian? Karena dengan guru menyampaikan bahan ajar yang bersifat inovatif dan kreatif, maka akan menumbuhkan jiwa ketertarikan dari seorang peserta didik terhadap bahan ajar yang dibawakan oleh pendidik tersebut. Kemudian, pada era zaman sekarang ini, guru itu tidak hanya sebagai penyampaian atau pengirim informasi saja, melainkan guru di sini sebagai fasilitator bagi siswa untuk menyampaikan beberapa informasi yang diperolehnya. Kemudian, selain itu, pada zaman sekarang ini, guru lebih ditekankan untuk menguasai beberapa perkembangan iptek atau teknologi di zaman sekarang. Karena dengan guru memahami atau lebih menerapkan dengan keterkaitan teknologi ini dalam pembelajaran atau biasanya dikaitkan dengan bahan ajar bagi seorang guru dalam proses pembelajaran ini lebih memberi dampak positif bagi seorang peserta didik, yaitu peserta didik dapat menerima dengan senang hati dan tertarik terhadap bahan ajar yang disampaikan oleh pendidik atau guru tersebut. Begitu. Kemudian, soal yang nomor 2, yaitu dasar teori pendidikan yang berkaitan langsung dengan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yaitu, di sini saya mengambil 2 dari ranah teori kognitif dan teori pendekatan konstruktivis.
teori kognitif sendiri merupakan di mana pengajar atau guru lebih menekankan atau lebih terfokus pada perkembangan belajar siswa atau peserta didik. Dan juga guru lebih menekankan pada cara berpikir peserta didik tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan teori pendekatan konstruktivis ialah di mana pengajar ini berperan hanya sebagai fasilitator untuk peserta didik. Sedangkan peserta didik di sini hanya berperan bagaimana ia menumbuhkan atau cara bekerja dalam mengambil strategi pembelajaran yang ia pilih. Begitu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi yang berkaitan dengan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Di sini saya mengambil 3 aplikasi, yaitu ada Canva, Kahoot, dan Quizizz. Kahoot dan Quizizz ini sedikit mirip dalam penggunaan aplikasi dalam fungsinya, begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang platform atau aplikasi yang pertama, yaitu Canva. Canva merupakan alat desain yang membantu guru dalam membuat suatu bahan ajar. Dan pada aplikasi Canva ini juga memperkarya atau memperkreasikan guru dalam membuat bahan ajar yang lebih inovatif, serta kreatif, serta dalam guru ini membuat sebuah bahan ajar yang kreatif dapat memberikan dampak positif terhadap peserta didik, yaitu peserta didik akan lebih memahami dan senang dalam proses pembelajaran, begitu. Kemudian dalam aplikasi ini juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, terdapat beberapa template untuk mendesain sesuai dengan bahan ajar. Jadi ketika guru atau pengajar ini ingin membuat bahan ajar yang disesuaikan atau yang diinginkan dengan menggunakan aplikasi Canva ini, di Canva juga menyajikan beberapa template yang menarik serta banyak untuk dipilih, gitu. Kemudian selain itu, aplikasi ini juga tidak memerlukan banyak penyimpanan. Selain itu, dalam segi penampilan aplikasi ini terhitung lebih simple atau hemat, begitu. Selain itu, dilihat dari segi buat kayak desain bahan ajar, ini lebih efisiensi dan juga praktis, begitu. Selain itu, aplikasi ini juga dapat dicari atau dapat digunakan melalui web serta di-download pada Mac, Windows, Android, serta juga iOS. Kemudian keunggulan yang terakhir dari aplikasi Canva yaitu aplikasi ini dapat menghasilkan uang, begitu. Kemudian ada pun beberapa kekurangannya. Yang pertama yaitu ketika akan mengakses aplikasi ini atau ketika mau mendesain gitu, aplikasi ini harus secara online, begitu, dengan data yang tersambung. Kemudian selain itu terdapat kekurangan yaitu
banyak fitur baru yang hanya dapat diakses bagi pengguna yang premium, akun premium. Jika nantinya pengguna Canva itu tidak premium, jadi yang tidak menggunakan akun premium itu tidak dapat menggunakan fitur baru, begitu. Kemudian selain itu, dalam penggunaan aplikasi Canva ini memakan banyak waktu dalam proses pendownloadan dari hasil desain bahan ajar ataupun yang lainnya, begitu. Jadi memakan banyak waktu, menunggu lama, begitu, dalam proses pendownloadan, begitu. Terus kemudian aplikasi yang kedua yaitu Kahoot. Kahoot ini merupakan media atau alat untuk mendesain suatu bahan ajar yang memiliki fungsi atensi. Fungsi atensi ini adalah fungsi yang buat lebih intinya itu ada inti menarik serta lebih terfokuskan pada isi suatu materi tersebut. Kemudian kekurangan dan juga kelebihan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama ada kelebihannya dapat suasana dalam kelas atau ruangan itu lebih terlihat menyenangkan. Kemudian peserta didik juga dilatih dalam mengajarkan untuk teknologi sebagai media pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dilatih dalam kemampuan motoriknya dalam pengaplikasian terhadap Kahoot sendiri, begitu. Kemudian terdapat kekurangan dari Kahoot, yaitu banyak sekali tidak semua guru itu dapat mengupdate suatu teknologi yang ada. Jadi guru sekarang itu tidak semua berasal dari yang fresh graduate atau terbilang guru muda, yang mana guru muda ini kan terbilang zaman now ya, yang tahu segalanya akan internet yang sedang berkembang. Sedangkan yang di sini tuh lebih sulitnya itu berdampak negatifnya terhadap guru yang sepuh-sepuh atau yang terbilang jauh gitu loh, kayak kisaran beliau lahirnya tuh kisaran 1018 sekian gitu. Jadi kalau semisal mau dijelasin tentang terkait bahan ajar menggunakan teknologi yang sekarang itu lebih sulit untuk dipahami, begitu. Kemudian serta batas waktu dalam pengajaran itu terbatas, begitu. Serta fasilitas sekolah yang kurang memadai, begitu. Kemudian aplikasi yang terakhir yaitu ada aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz ini merupakan platform yang alat medianya secara kolaboratif dan juga menyenangkan, begitu. Kelebihan dari Quizizz ini yaitu mempermudah guru dalam membuat pertanyaan atau soal dalam bentuk platform, serta memudahkan guru dalam mereview beberapa soal yang dijawab gitu. Kemudian kekurangan dari Quizizz ini yaitu terdapat kecurangan ketika berlangsungnya Quizizz ini, begitu. Kemudian selain itu terdapat kekurangan pada terhambatnya ketika siswa tersebut terlambat masuk ke dalam aplikasi Quizizz tersebut, begitu. Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari 3 aplikasi yang saya ambil. Ada Canva, Kahoot, dan Quizizz. Berikutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu jelaskan dari ketiga aplikasi yang kamu ambil yang dapat menurut kalian yang dapat
lebih efisiensi untuk terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan aplikasi yang sudah dipilih itu apa? Di sini saya lebih condong ke Kahoot sendiri. Kenapa di sini saya mengambil aplikasi Kahoot? Karena di dalam Kahoot ini selain menampilkan beberapa bahan ajar yang bersifatnya itu menyenangkan dalam proses pembelajaran, kan lebih seringnya itu dikatakan pembelajaran pendidikan agama Islam kan lebih dikatakan sering kecondong membosankan ya, membosankan apalagi ketika mata pelajarannya itu sejarah. Nah, di sini saya lebih condong ke Kahoot. Ketika nanti pada saat entah itu mata pelajaran sejarah ataupun fikih ataupun segalanya itu ataupun akhlak atau dan sebagainya, ketika nanti pengaplikasiannya dengan menggunakan Kahoot, nanti beberapa platform atau penjelasan atau apa gitu dapat dimasukkan ke dalam Kahoot. Di dalam Kahoot itu terdapat sebuah permainan yang mana nanti di situ terdapat fitur-fitur yang dapat dipilih oleh guru untuk memadukan pada bahan ajar ketika pada proses pembelajaran begitu. Jadi kesannya ketika pengaplikasian pada saat proses pembelajaran dengan aplikasi Kahoot ini itu terlihat lebih efisiensi serta tidak membosankan bagi peserta didik dan juga mempermudahkan guru dalam memperingkas penyampaian agar kesannya kepada peserta didik itu tidak membosankan, itu tidak monoton, lebih terbiasanya begitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga terdapat manfaat yang dapat kita ambil dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan untuk menjawab beberapa soal, 4 soal ujian tengah semester dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.